Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Jika kalian membaca buku Bahasa Indonesia kelas 9 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018, karya Agus Trianto, Titik Harsiati, dan Eko Sasi, pada halaman 93, kalian akan melihat ada bagian C, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Oke, kita coba baca bersama-sama ya. Nah, di sini ada ya struktur teks tanggapan. Katanya struktur teks tanggapan itu atau struktur retorika itu ada 3. Yang pertama ada konteks, lalu deskripsi, dan yang terakhir penilaian. Di sini kita bisa baca konteks itu berisi apa yang ditanggapi, di mana dan kapan peristiwa terjadi, kemudian peristiwa apa yang terjadi, politik, sosial, atau seni budaya. Jadi ini macam-macam ya. Di dalam konteks itu intinya adalah apa yang ditanggapi, di mana dan kapan, lalu peristiwanya apa gitu. Ya, itu dalam konteks. Lalu dalam deskripsi, apa dan bagaimana sesuatu itu dihasilkan. Jadi nanti kita akan mendeskripsikan sesuatu yang akan kita tanggapi. Kita harus jelaskan dulu, kita harus memberi pemahaman kepada pembaca atau pendengar kita hal yang akan kita tanggapi agar mereka paham apa yang akan kita tanggapi. Jadi tidak ada salah paham. Mungkin saja kan kita sedang menanggapi sebuah karya yang memiliki judul sama tapi beda karya. Kemudian yang terakhir itu bagian penilaian. Nah, di sini kalimat kuncinya adalah apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Penilaian. Penilaian itu sebisa mungkin kita objektif. Walaupun mungkin karyanya tidak baik, tapi kita harus menemukan sisi baik dalam karya tersebut. Karena pasti setiap karya memiliki maksud yang baik. Misalnya ada cerita mengenai seseorang yang hobi mencuri. Nah, cerita hobi mencuri itu kan sebenarnya tidak baik ya. Mencuri itu tidak baik. Tetapi, apakah betul si penulis itu menceritakan tentang pencuri itu dengan maksud untuk membuat orang akan ikut menjadi seorang pencuri? Pasti tidak kan? Pasti ia ingin memberitahukan pembacanya bahwa mencuri itu tidak baik. Oleh karena itu, ketika kita menanggapi suatu karya, kita pun harus dapat menemukan sisi positif dalam karya tersebut, walaupun karya tersebut mungkin kurang baik bagi kita. Ya, semoga kalian paham. Oh, ternyata di halaman 94 ini ada hal-hal yang bisa kalian baca juga dan ini menarik sekali. Tapi saya akan membahas bagian memuji secara tepat, itu ada di bagian paling bawah. Nah, ada kalimat yang ditebalkan di situ bunyinya tulus, bukan basa-basi. Jadi ketika kita memuji sesuatu, kita itu harus tulus dan bukan basa-basi. Jadi maksudnya itu kita memuji bukan karena kita ingin dipuji. Bukan berarti kita memuji ingin dilihat oleh orang lain, itu bukan, tapi kita itu memuji dengan tulus gitu. Misalnya ketika orang mendapatkan prestasi, lalu kita bilang, selamat ya kamu jadi juara 1, misalnya seperti itu kita tulus dari hati kita, bukan kita itu ingin menjadi seseorang yang terlihat bahwa kita tuh berada di kesuksesannya dia dan orang yang juara 1 itu akan berbuat baik lagi kepada kita. Bukan ya, karena sebenarnya ketulusan yang kita berikan kepada orang lain, nanti pun orang lain akan membalasnya kepada kita dengan ketulusan juga. Jadi kita itu tidak perlu basa-basi untuk menagih ketulusan, tidak perlu. Nanti ketulusan itu datang sendiri. Lalu selanjutnya ada lagi nih, hormati dan hargai. Ternyata memuji itu tidak mudah loh. Karena ternyata jika kita memilih satu kata saja yang salah,
itu mungkin saja bisa melukai loh, melukai hati seseorang. Nih contohnya ya, ada nih kalimatnya. Kamu hebat untuk ukuran orang desa. Sebenarnya dia itu kan maksudnya ingin memuji ya, bahwa wah kamu hebat banget sih gitu. Tapi karena ada bagian kalimat untuk ukuran orang desa, nah itu tuh terdengar seperti meremehkan. Jadi ternyata pujian kita yang ikhlas dan tulus itu, jika kita tambahkan dengan kata-kata yang kurang pas, ternyata itu dapat berbalik ya. Dari awalnya pujian jadi seperti hinaan. Jadi intinya, jika kita ingin memuji itu, kembali lagi pada aturan yang pertama, bukan basa-basi. Jika kita mau memuji, pujilah secukupnya. Dengan kita bilang, kamu hebat, itu sudah bagian pujian yang bagus sekali. Tapi dengan kita menambahkan basa-basi di belakangnya, untuk ukuran orang desa, itu akan berbalik, malah menjerumuskan kita yang memuji menjadi seperti meledek orang tersebut. Paham ya? Jadi dalam memuji, jangan basa-basi, hormati, hargai. Pokoknya gunakan kata-kata secukupnya. Terus ada poin yang ketiga, yaitu waktu. Katanya ada pujian itu yang harus diberikan saat itu juga, ada pujian yang bisa diberikan kapan aja gitu. Nah katanya, jika kita ingin memberikan pujian yang harus diberikan saat itu juga, itu biasanya akan lebih bermakna, dan orang yang dipuji itu biasanya akan merasa dihargai. Misalnya jika kalian kerja kelompok nih, dan misalnya di kelompok kalian itu ada teman kalian yang ternyata dia membantu dengan sangat hebat. Nah itu mungkin bisa kalian puji saat itu juga di depan hadapan teman-teman kalian yang lainnya juga. Jadi pujian itu nanti akan membuat teman kalian yang rajin itu, yang hebat itu, merasa dihargai. Dan mungkin teman-teman kalian yang belum rajin, dia akan termotivasi. Tapi ingat ya, gunakan kalimat yang sederhana, yang tidak basa-basi, dan jangan menyindir. Jangan sampai niat kita untuk memotivasi teman-teman yang lain malah terdengar seperti menyindir. Ini yang penting juga nih, yang keempat, berikan rasa nyaman. Jadi ketika kita memuji orang lain, kita itu harus membicarakan dia saja, prestasi-prestasi dia gitu, atau yang tadi dia telah lakukan gitu. Bukan kita turut serta dalam pujian itu. Kita tidak perlu ikut serta dalam pujian itu. Misal gini. Pernah dengar kalimat aku mah apa tuh? Nah itu tuh sebenarnya kalimat yang tidak boleh diucapkan ketika kita sedang memuji seseorang. Misal gini, ih baju kamu bagus banget, aku mah apa tuh, kaos aja compang-camping. Nah itu tidak boleh ya kita mengucapkan itu. Jadi seakan-akan orang yang menerima pujian itu dia merasa bahwa aduh aku itu berada di atasnya dia, dan dia merasa nggak enak ngelihat baju aku gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita itu harus membuat orang itu merasa nyaman menggunakan baju itu. Senang sekali deh kita belajar mengenai tanggapan dan pujian ini. Ini semuanya dapat kalian baca sampai halaman 99. Ini menarik semua, dan ini akan membuat kita menjadi orang yang bijak dalam menyampaikan suatu hal. Di buku ini juga dijelaskan bagaimana kita dapat menemukan hal untuk dipuji. Di sini adalah yang pertama, katanya kita harus berpikiran positif. Lalu kita juga dapat memuji seseorang itu dari kepribadiannya, hasil kerjanya, atau prestasinya juga bisa. Kemudian katanya kita lebih baik memuji orangnya daripada objeknya. Misalnya kita ingin memuji seseorang yang berpenampilan bagus karena bajunya, kita lebih baik memuji orangnya saja daripada bilang bajunya yang bagus gitu. Jadi ini coba kita baca ya contohnya. Kamu terlihat oke pakai kaos itu. Nah, kalimat itu lebih baik loh kita ucapkan daripada kita bilang, saya suka kaos yang kamu pakai, warnanya bagus. Tuh berarti kita tuh lebih baik puji orangnya. Kamu yang oke pakai kaos itu, bukan kaos itu yang oke dipakai sama kamu gitu. Bukan kaos itu yang membuat seseorang menjadi oke. Gitu kan? Paham ya?
Lalu ada lagi nih indikator lain yang dapat dijadikan topik pujian, yaitu apa yang sedang diperjuangkan oleh orang itu. Misalnya kalau teman kita seorang atlet nih, pasti ada deh di antara kalian yang jadi atlet ya kan, alhamdulillah. Nah pasti kan kalian tuh ingin menjadi atlet terhebat di bidang kalian masing-masing. Misalnya kemarin ada yang pencak silat, ada yang basket, ada yang mungkin di bulu tangkis. Nah kalian tuh pasti ingin menjadi seseorang yang paling hebat di bidang itu gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian mau memuji teman kalian yang seorang atlet yang sedang berjuang, cobalah puji prosesnya, cobalah puji perjuangannya, cobalah puji hasilnya, karena dia pasti bakal seneng banget kalau kalian puji. Itu pasti seneng banget. Dan mereka akan semakin termotivasi, mereka akan semakin giat berolahraga, berlatih, dan nanti kan dia juga kalau juara akan mengharumkan nama sekolah kita, akan mengharumkan nama kota, nama provinsi, dan negara. Itu sangat membanggakan sekali, apalagi nanti mereka pun akan membahagiakan keluarga mereka, akan membanggakan. Jadi kalian harus tetap dukung teman kalian ya. Asik banget nih. Intinya orang ingin mendapat pujian dari hal yang dia inginkan, bukan yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin memuji orang, pujilah orangnya, bukan harus melihat apa yang kita mau gitu. Kalau misalnya kita mau dia juara 1 tapi ternyata dia juaranya 2, kan nggak bagus ya. Itu jadi merendahkan dia. Jadi kayak, wah kamu tuh hebat juara 2, tapi harusnya kamu tuh bisa juara 1. Itu bukan pujian ya. Lebih baik kalau memuji ya puji saja, hebat kamu juara 2 gitu, itu sudah cukup. Jadi kalau kita memuji dia, pujilah dengan kata kamu hebat, kamu udah berjuang hebat. Itu pasti bagus banget. Daripada kita harus bilang bahwa dia bisa juara lebih tinggi lagi. Lalu kemudian kita beralih ke bagian selanjutnya, yaitu situasi khusus. Jadi katanya ya, ternyata kalau misalnya kita ketemu seseorang yang baru dikenal, kita tuh lebih baik memuji apa yang tampak jelas untuk dibanggakan. Jadi bukan memuji fisiknya gitu, bukan, tapi memuji apa yang tampak dan jelas untuk dibanggakan. Misalnya pakaiannya yang sesuai, kendaraan yang terawat, atau cincin yang dikenakan. Oh gitu ya, berarti kalau kita menemui orang baru, kita lebih baik memuji apa yang terpampang nyata untuk dipuji gitu. Jadi bukan memuji fisiknya. Atau misalnya kalau kita melihat orang yang baru kita kenal itu melakukan tindakan yang patut dipuji, kalau misalnya kita melihat orang itu membantu seorang nenek untuk menyeberang, nah kita pujilah tindakannya. Nah kita puji kebaikannya gitu. Kita puji bahwa dia tuh telah berbaik hati, telah hebat, dan kita berterima kasih kepadanya karena dia telah membantu seseorang untuk menyeberang gitu. Jadi kita puji tindakannya, puji apa yang jelas untuk dipuji tadi ya. Lalu kalau tips dari saya sih, cobalah kalau kita telah memuji orang-orang yang baru kita kenal itu, misalnya kebaikannya segala macam, di dalam hati kita juga beri mereka doa ya, misalnya semoga Tuhan membalas kebaikannya gitu. Jadi tidak perlu diucapkan, tidak apa-apa, tapi kita ikut mendoakan aja supaya kebaikan yang dia lakukan itu akan terus berlanjut ya. Dia akan selalu berbuat baik, dan semoga Tuhan juga akan memberikan kita kebaikan itu gitu. Akan terketuk untuk melakukan lebih banyak lagi kebaikan. Saya senang banget loh baca buku ini. Kalian juga harus senang ya, karena di sini kita juga dapat membaca bagaimana kita merespon sebuah pujian gitu. Kan kita tadi dikasih pujian misalnya, terus kita tuh diajarkan juga bagaimana sih cara menerima pujian tersebut. Di sini disebutkan nih, kalau misalnya kita merasa kurang nyaman ketika dipuji, itu tuh nanti akan mengurangi atau bahkan memungkinkan akan menghentikan pujian-pujian selanjutnya. Kita kan sering dengar ya ada kalimat seperti, itu bukan apa-apa, orang lain lebih bagus. Nah ternyata itu tuh kurang baik, karena nanti orang akan menghentikan pujian itu untuk kita. Kalau kita tidak menerima pujian lagi, takutnya kita tidak akan termotivasi. Tapi kita jangan haus pujian juga ya.
kita harus tahu porsinya. Saya yakin kita semua akan terus belajar untuk menjadi sebijak itu. Katanya kalau misalnya kita mau menerima pujian itu, lebih baik kita itu memiliki sikap yang apresiatif gitu, sehingga membuat pemberi pujian itu senang. Di sini ada contohnya, misalnya terima kasih banyak gitu, atau kita cukup aja bilang terima kasih gitu. Iya kan? Pokoknya kita tuh bilang aja sesederhana mungkin, yang penting orang tersebut tuh merasa dia itu dihargai gitu, pujiannya itu diterima dengan baik gitu. Kalian harus baca sampai selesai. Ini bagian ini adalah bagian yang sangat menyenangkan. Pemberhentian selanjutnya adalah bagian mengkritik. Ternyata kita juga bisa loh mengkritik. Tapi katanya mengkritik itu sebenarnya adalah usaha kita untuk mendorong seseorang berkembang lebih baik. Jadi bukan menjelekan seseorang loh ya. Bukan menjelekan dan menjatuhkan kepercayaan dirinya, bukan. Tapi kita itu harus membuat seseorang itu bahkan lebih terpacu lagi agar semakin baik gitu. Atau kita harus sama-sama menjadi orang yang lebih baik. Pokoknya gini deh, inti dari mengkritik itu kita tuh harus punya niat dulu dalam hati bahwa kita itu bilang seperti ini karena kita ingin membantu orang. Kita ingin membuat orang tuh berkembang, menjadi hebat gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita memiliki niat yang baik, kita pun akan mengeluarkan kata-kata yang baik pula gitu. Jadi kalau niat kita sudah tidak baik, ya kemungkinan kita juga akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati gitu. Jadi mudah-mudahan aja setelah kita niatnya baik, kalimat yang keluar juga baik. Semoga sih seperti itu ya. Kalau kita mau mengkritik seseorang, kita harus perhatikan waktunya. Jangan mengkritik ketika ramai orang atau di depan umum. Wah, itu akan membuat orang tuh kehilangan percaya dirinya dan merasa dia itu adalah orang yang paling bersalah gitu, atau orang yang tidak lebih baik dari orang lain gitu. Kan kasihan juga ya. Jadi kalau mau mengkritik itu lebih baik sih cari waktu yang tepat, mungkin ngobrol berdua tatap mata, atau bisa juga meminta bantuan orang lain yang lebih layak untuk mengkritik, ahli misalnya. Jadi nanti orang akan lebih percaya, orang akan lebih menerima, dan orang akan lebih termotivasi untuk memperbaiki dirinya gitu. Tapi ada alternatif lain yang buku ini berikan kepada kita semua, yaitu kalau kita tidak mau mengkritik, cobalah berikan saran gitu. Kalau kita memberikan saran, kan otomatis itu juga mengkritik ya, cuman kalimat kritiknya tidak terlihat. Coba kalian perhatikan deh gambar yang ada di halaman 99 yang gambar telunjuk, yang gambar tangan itu. Coba lihat ketika kita menunjuk orang lain, ternyata hanya satu jari yang menunjuk ke arah dia, tapi 3 jari lain itu menunjuk tepat ke diri kita. Jadi ketika kita marah, itulah mengapa kita tidak boleh menunjuk orang lain. Kita tidak boleh, karena dengan kita menunjuk orang lain dan mengata-ngatai mereka dengan perkataan yang jelek, itu berarti mereka hanya menerima 1 perkataan buruk, tapi 3 perkataan buruk itu menunjuk ke diri kita. Jadi kita jangan sampai menjadi buruk ketika kita marah. Kita harus tetap bisa berbuat bijak, harus bisa sabar. Jadi kita harus bisa mengayomi, bukan menyuruh-nyuruh, bukan menunjuk-nunjuk, bukan menyalahkan ya. Pembelajaran kali ini selesai sampai situ dulu ya. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Dah.